Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian di pagi ini dengan membaca buku Fadlul Islam. Selanjutnya kita akan memasuki bab baru, Babun ma jaa'a fi dakwal Islam. Bab tentang orang yang dia keluar dari ajaran Islam. Qaulullahi ta'ala, Allah ta'ala berfirman, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Ketemu enggak? Judulnya apa di situ? Keluar dari Islam. Bab tentang orang yang keluar dari Islam. Kita ulangi ya. Dalil yang dibawakan oleh penulis adalah firman Allah Ta'ala ayat 78. Huwallazi huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah yang menamakan kalian dengan al-muslimin. Min qablu dalam kitab-kitab sebelumnya, wa fi hada dan dalam kitab ini, yaitu dalam Al-Qur'an. Baik. Dulu kita pernah menyampaikan ayat tentang ini, bahwa nama resmi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa nama resminya? Nama resminya adalah Muslim, Muslimun. Dan nama resmi itu kita bisa jumpai dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Berjihadlah kalian di jalan Allah haqqa jihadih, dengan jihad yang sebenarnya. Wajtabakum, dialah yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak pernah menjadikan adanya kesulitan bagi kalian fid din, dalam urusan agama. Millata abikum Ibrahim, itulah ajaran bapak kalian, yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dia yang memberi nama kepada kalian al-muslimin, dengan nama muslimun, min qablu wa fi hada, dalam kitab sebelumnya, wa fi hada, dan dalam kitab ini. Siapa yang memberi nama kita dengan nama al-muslimin? Ada dua pendapat yang disampaikan oleh para ulama di sini. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Qala al-Imam Abdullah Ibn Mubarak an Ibni Jurayj an Atha an Ibni Abbas, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dia yang memberi nama kalian dengan al-muslimin. Qala Allahu azza wa jal. Yang dimaksud di sini adalah Allah azza wa jal. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, huwa sammakumul muslimin, yakni Ibrahim. Kita ulangi di sini. Dia yang memberi nama dengan kaum muslimin.
Dia yang memberi nama kalian dengan nama kaum muslimin. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, dia yang dimaksud, dia di situ adalah Allah. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, dia yang dimaksud di situ adalah Ibrahim. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Nah, pendapat yang kedua ini dikritik oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Qala Ibnu Jarir, beliau membawakan keterangan Ibnu Jarir. Hadza la wajha lahu li'annahu minal ma'lum anna Ibrahim lam yusammi hadhil ummah fil Qur'an muslimin. Pendapat yang kedua ini tidak punya alasan yang kuat. Karena kita tahu bahwa Ibrahim tidak pernah menamakan umat ini dalam Al-Qur'an dengan nama Muslim. Al-Quran belum ada di zaman Ibrahim. Sehingga yang menamakan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Mujahid bin Jabir, Allahu sammakumul muslimina min qablu fil kutubil mutaqaddimah wa fi dzikri wa fi hadza yakni Al-Quran. Allah lah yang memberi nama kalian dengan al-muslimin, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya dan juga yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu Al-Quran. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa hadza huwas shawab, dan inilah pendapat yang benar. Sehingga di sini pendapat yang kedua ini pendapat yang keliru, karena Ibrahim ada sebelum Al-Quran turun. Padahal nama itu disebutkan oleh Allah min qablu wa fi hadza, dalam kitab-kitab sebelumnya dan dalam kitab ini. Baik. Oleh karena itu, ini mengisyaratkan bahwa agama yang diterima hanya Islam dan umat yang selamat hanya kaum muslimin. Karena dialah yang memberi nama umat yang menjadi pengikut millah Ibrahim dengan nama Muslim. Berarti semua yang tidak bernama Muslimun tidak diterima. Yahudi itu tidak pernah menamakan dirinya sebagai Al-Muslimun. Nasrani tidak pernah menamakan dirinya dengan Al-Muslimun. Agama itu ada dua. Dilihat dari asal usulnya. Dilihat dari apa? Asal usul. Di sana ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ada agama namanya agama samawi. Ini agama yang berasal dari agama samawi, berasal dari mana? Dari wahyu. Nah, agama samawi yang berasal dari wahyu itu ada yang sudah diselewengkan. Sudah diselewengkan. Sehingga sudah berubah dari aslinya. Berubah jauh. Inilah yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Berubah sangat jauh dari aslinya. Kalau boleh ditambahkan, termasuk juga yang terjadi pada Syiah. Sehingga penampilan seperti berasal dari Islam. Makanya dia nebeng dengan Islam. Ini kan sama-sama Muslim. Ya, Nasrani sekarang dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam, para Hawariyun berbeda sangat jauh sekali. Yahudi sekarang dengan
Bani Israel yang dulu dipimpin oleh Musa, Harun dan para nabi di kalangan Bani Israel sangat jauh sekali. Karena sudah diselewengkan sehingga beda jauh dari aslinya. Beda jauh dari aslinya. Yang kedua, yang masih terjaga sehingga statusnya masih muslim seperti ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun di situ ada penyimpangan, namun tidak sampai menyebabkan perubahan terhadap prinsip. Jadi di situ ada penyimpangan meskipun ada penyimpangan dari siapa? Sebagian penganutnya. Sebagian penganut. Tapi penyimpangannya tidak sampai menyebabkan beda agama. Dan seperti yang kita lihat, inilah agama Islam. Ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, tapi tidak sampai menyebabkan dia beda jauh dari aslinya. Sehingga mereka walaupun menyimpang tapi masih muslim. Sehingga dari rentang perjalanan umat manusia, dari para sahabat, sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu turun kepada para sahabat sampai akhir zaman. Agama yang terbaik itu di mana? Dari rentang perjalanan sejarah agama, yang terbaik itu ada di mana? Ini agama terbaik. Agama terbaik. Karena dia paling murni. Sehingga seperti sebuah sungai. Pada waktu air itu muncul dari sumber, dialah yang paling bening, paling jernih. Kemudian sungai itu turun mengalir dari mulai hulu menuju hilir. Semakin ke hilir makin bening atau makin budak? Makin budak. Sehingga makin jauh dari sumber mulai coklat, makin coklat sampai hitam gelap. Padahal sumbernya bening. Saya pernah lihat sumbernya Kali Kuning di Merapi. Sumber titik awal, oh Masya Allah, bening sekali airnya. Dipakai mandi, langsung diminum, rasanya seger. Ini ketika dia berada di posisi paling dekat dengan sumber, itu paling murni. Maka makin ke sana makin terkontaminasi. Oleh karena itulah ketika kita ingin mengikuti ajaran agama yang terbaik, kembalikan kepada yang paling murni. Kembalikan kepada yang paling bersih. Orang menyebutnya dengan ajaran agama Puritan. Puritan artinya yang paling bersih. Dan dulu gerakan Muhammadiyah disebut sebagai gerakan yang mengajarkan prinsip beragama Puritan. Makin jauh ke sana terkontaminasi. Kontaminasinya itu sumbernya apa, Pak? Beragam ya. Tapi bisa kita kelompokkan jadi dua. Yang pertama adalah logika yang ikut campur dalam beragama. Yang kedua, budaya yang dijadikan sebagai sumber beragama. Akhirnya agama itu jadi terkotori oleh keyakinan-keyakinan budaya yang disematkan dalam praktek beragama. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke hadis dari Al-Harits Al-Asy'ari. Wa 'anil Harits Al-Asy'ari
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Asy'ari ini klan Bani yang berasal dari Yaman. Sahabat yang terkenal adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Dan di masa silam semua daerah yang berada di selatan Mekah itu disebut Yaman. Sehingga istilah Yaman dulu dengan Yaman sekarang berbeda. Selatan Mekah dulu disebut Yaman. Utara Madinah disebut Syam. Selanjutnya, dari Nabi SAW annahu qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin. Aku perintahkan kalian 5 hal di mana Allah merintahkanku bihinna dengan 5 hal ini. Apa saja 5 hal itu? As-sam'u wat ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah. Dihafalkan ya. Nabi SAW berpesan, aku perintahkan kalian 5 hal sebagaimana Allah perintahkan aku untuk melakukan 5 hal ini. As-sam'u wat ta'ah wal hijrah wal jihad wal jamaah. As-sam'u wat ta'ah wal hijrah wal jihad wal jamaah. Baik, diulangi sambil merem. Biar yang merem juga enggak kelihatan. As-sam'u wat ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah. As-sam'u wat ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah. Mendengar, taat, jihad, hijrah, komitmen dengan jamaah. 5 hal yang diperintahkan Nabi SAW kepada umatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau. Dan ini 5 prinsip dalam beragama. Prinsip dalam beragama adalah mendengar dan taat, berjihad, hijrah, dan komitmen dengan jamaah. Anda bisa sebut ini seperti 5 sila dalam beragama. Sehingga kalau dalam bernegara itu ada prinsip sendiri, dalam beragama ada prinsip sendiri. Sebutkan prinsip ber-NKRI. Apa saja prinsip NKRI? Bingung. Pancasila. Pancasila landasan negara. Untuk bisa disebut NKRI itu apa? Mengakui kedaulatan. Ya. Ketika dia mengakui kedaulatan negara, mengakui kedaulatan pemerintah yang sah, dan seterusnya. Baik, kembali ke sini. Ini 5 prinsip dalam beragama. Fa innahu man faraqal jamaah qida shibrin. Siapa yang keluar dari jamaah walaupun hanya sejengkal, faqad khala'a ribqatal Islam min unuki. Berarti dia telah melepaskan tali Islam di lehernya. Ribqah itu tali yang digunakan untuk mengekang binatang. Jadi kalau kambing dikasih diikat di lehernya namanya ribqah. Sehingga ketika kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, itu berarti kita sudah siap diberi kalung ribqatul Islam di leher kita. Maka saya, di leher saya ada ribqatul Islam, ada kalung Islam. Di leher ada kalung Islam. Walaupun kalung itu bukan kalung fisik, tapi kalung itu adalah pernyataan setia kita untuk menjadi seorang muslim. Aku muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Illa ayyuraji'ah, kecuali kalau dia balik.
Wa man idda'a bid'awal jahiliyah, dan siapa yang mengklaim atau siapa yang menyerukan ajaran jahiliyah, fa innahu min jutha jahannam, maka dia masuk rombongan neraka jahannam. Faqala rajulun, maka ada orang yang berkata, ya Rasulullah, wa in shalla wa in shoma, ya Rasulullah, meskipun dia salat, meskipun dia puasa. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in shalla wa shoma, meskipun dia salat, meskipun dia puasa. Fad'u bid'awal Islam, fad'u bid'awallah, maka serulah ajaran Allah. Alladzi sammakumul muslimin, dialah yang memberi nama kepada kalian al-muslimin, al-mu'minin, ibadallah. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan kata At-Tirmidzi hadis hasan sahih. Wa fi sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, man faraqal jamaah shibran, siapa yang meninggalkan jamaah walaupun sejengkal, famata, kemudian dia mati, famitatuhu jahiliyah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Baik, sekarang kita akan berikan penjelasan untuk hadis yang tadi sudah kita baca. Kita mulai dari 5 yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa tadi, Pak? As-sam'u. Artinya apa? Mendengar. Mendengar yang dimaksud tentu bukan berarti sebatas menangkap suara. Kalau hanya sebatas menangkap suara, muslim, kafir, taat, ahli maksiat sama semuanya. Bahkan jangankan muslim dan kafir, binatang yang tidak berakal pun bisa mendengar. Sehingga Anda bawa kucing dalam kegiatan kajian ini. Apakah kucing bisa mendengarkan suara Al-Quran? Bisa? Kenapa? Punya telinga. Dia punya indera pendengaran. Ketika dia punya indera pendengaran, maka dia bisa mendengar. Namun mendengar yang dimaksud adalah menerima. Mendengar yang dimaksud tentu saja bukan sebatas mendengar dalam arti menangkap suara, tapi mendengar yang dimaksud adalah menerima. Anda memberi nasihat kepada orang lain. Seorang suami ngasih nasihat kepada istrinya, lalu istrinya manggut-manggut. Manggut-manggut itu maksudnya apa? Ngantuk. Itu di sini kalau manggut-manggut ngantuk. Manggut-manggut artinya apa? I'm listening. Aku mendengar. Maksudnya adalah aku menerima, aku paham, aku ngerti. Diungkapkan dengan manggut-manggut. Sehingga gerakan fisik di sini bisa membuktikan atau menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah paham dan menerima. Tapi kan dikandani karo merengut, meneng, itu berarti apa? Hah? Oh, bahaya. Arab bantah ya. Sehingga muka dan sikap seseorang itu akan berbeda. Ada orang yang ketika diberitahu dia nunduk-nunduk dengan wajah yang lebih teduh, tidak merengut. Tapi ketika dia diberitahu kok tegang, tegak gini, meneng karo merengut. Oh, ini sudah persiapan siaga untuk bantah dia. Nanti silakan dibuktikan di rumah ya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan, Allah perintahkan kalian untuk mendengar. Dan yang dimaksud di sini adalah menerima. Mendengar siapa yang dimaksud? Yang pertama, para ulama menjelaskan, mendengar di sini yang dimaksud adalah yang pertama, mendengar perintah dan larangan, perintah, larangan, dan aturan syariat. Berarti artinya di sini adalah mendengar wahyu. Dan untuk yang pertama ini statusnya atau sifatnya tanpa kecuali.
Sehingga tidak boleh bagi kita ketika mendengarkan Al-Quran maupun hadis, dalil-dalil yang ada, kemudian kita menerima sebagian dan tidak menerima sebagian. Tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mengimani sebagian kitab dan kufur kepada sebagian kitab yang lain, itu karakter Yahudi. Wajib bagi kita untuk menerima semuanya. Ini semuanya datang dari Allah. Kullun min indi rabbina. Semuanya datang dari Rabb kami. Dan itulah prinsip diajarkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Ar-rasikhuna fil ilmi. Seperti di surat Ali Imran ayat yang ke-7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Al-Quran menjelaskan bahwa isi Quran itu dilihat dari ketegasannya ada dua. Yang muhkamat dan yang kedua ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ini yang tegas, sehingga tidak bisa ditakwil kecuali sesuai dengan teks yang ada. Demikian jelas. Contoh, puasa itu wajib. Jelas enggak? Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kurang jelas apa lagi itu? Ada orang yang enggak puasa. Loh, kenapa kamu enggak puasa? Oh, tafsir kutiba alaikumus syiyam itu wah, ini ngawur semua. Yang sudah demikian jelas masih ditakwil dengan gak karuan. Dan Allah katakan ayat muhkamat ini hunna ummul kitab, itulah induk dari Alkitab. Induk itu berarti tempat rujukan. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ayat yang kedua ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang masih punya kemungkinan makna A, makna B, makna C. Kenapa Allah turunkan ayat mutasyabihat? Ini sebagai ujian bagi pembacanya. Sejauh mana orang itu punya prinsip taslim, pasrah, dan sejauh mana yang dia secara sengaja mencari-cari celah untuk menjauh dari agama. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana sikap manusia terhadap ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang yang punya penyimpangan dalam hatinya, fayattabi'una ma tasyabaha min. Dia sengaja cari-cari ayat-ayat mutasyabihat. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, untuk bikin kisruh masyarakat dan mencari-cari takwil yang menyimpang. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwil yang tepat kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, sementara orang yang kokoh ilmunya itu kuat keyakinannya, yaqulun, mereka mengatakan amanna bihi, kami mengimani semuanya. Kullum min indi rabbina, semuanya datang dari Allah. Itulah prinsip apa tadi? As-sam'u, menerima semua. Selanjutnya, makna mendengar yang kedua di sini adalah mendengar keputusan pemerintah yang sah. Keputusan pemerintah yang sah. Kamu dengerin tuh pemimpinmu, pemerintahmu. Nah, untuk yang kedua di sini ada pengecualian. Kecuali jika bertentangan dengan aturan syariat. Kecuali jika bertentangan dengan aturan syariat. Kalau bertentangan dengan aturan syariat, ya jelas tidak boleh diikuti. Dah? Yang kedua adalah taat.
Berarti setelah menerima adalah taat. Taat maknanya adalah tunduk, al-inqiyad. Kalau menerima itu al-qabul. Kalau taat tunduk berarti dia siap melaksanakan. Siap melaksanakan. Kadang ada orang yang mau menerima tapi dia nggak mau tunduk. Ya aku nerimo nek koyo ngene iki. Tapi nek kon nglakoni moh. Nah itu namanya apa itu? Dia tidak taat walaupun dia menerima. Sehingga saat dia dikasih tahu, dia bisa menerima. Aku ngerti nek iki dalil. Sing jenenge kaya ngene iki bener. Tapi aku moh. Itu berarti belum tunduk. Contoh, Pak. Yang paling gampang ya. Paling gampang kok Bapak sudah ketawa gimana? Kok saya Pak belum, jangan mengarah ke situ dulu ya. Saya waktu di Madinah ya. Ketemu orang yang dia itu cukur botak sampai pelontos, tapi di bagian belakang itu panjang. Rambutnya panjang dikuncir. Kemarin sempat sama Pak Sutoyo. Pak Toyo nggak ada di sini ya. Waktu ketemu dengan orang ini saya sama Pak Sutoyo. Waktu jalan pulang dari masjid, terus saya sapa, kemudian saya memperkenalkan diri, lalu saya sampaikan, Mas, boleh saya menyampaikan sesuatu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang qaza. Nah, lalu orang itu tanya, qaza itu apa? Mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Makdek. Saya itu sudah 3 kali umroh, tapi tidak pernah ada orang yang mengingatkan seperti ini. Apakah kamu ahli jannah? Apakah kamu penduduk surga? Terus dia ngambil rokok, dia nyalain rokok. Wah, ini ngobrol kalau kebal-kebul loh, nggak kuat saya. Yes, pokoknya saya tinggal sambil jalan. Dia ngejar terus, Mas, kamu siapa? Nah, Pak Sutoyo yang akhirnya ngeladeni. Dia tahu kalau hadis yang saya sampaikan tadi adalah sumber dalil. Tapi dia nggak terima ketika praktek yang dia lakukan disalahkan. Kemudian dia menyampaikan, wah, kamu penduduk surga ya. Dan nyata ya, bahwasanya ketika ada orang diingatkan ketika dia salah, menuduh orang yang sebenarnya itu kan penghinaan. Orang yang mengingatkan sok penduduk surga, sok suci. Tapi kata soknya tidak dia sebutkan. Penduduk surga ya. Baik. Dia mungkin bisa menerima kalau itu dalil, tapi dia tidak mau tunduk terhadap dalil. Dia mendengar, menerima, tapi dia tidak mau taat. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah jihad. Jihad artinya berjuang di jalan Allah. Dan inti dari jihad kata Nabi SAW, li'i'la'i kalimatillah. Tujuannya adalah i'la' kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Meninggikan kalimat Allah artinya biar ajaran Allah nampak di permukaan. Baik diterima maupun tidak diterima. Tapi ajaran Allah nampak di permukaan. Contoh yang tidak diterima, Pak. Kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri non-muslim. Tapi mereka tidak mau masuk Islam. Boleh enggak? Boleh. Namun syaratnya
Harus bayar upeti, bayar jizyah. Dan kewajiban mereka bayar jizyah itu aturan Allah. Maka aturan Allah, kalimat Allah sampai kepadanya dan menguasai dia, walaupun dia tidak sampai mau masuk Islam. Baik, oleh karena itu li'ila'i kalimatillah itu ada dua. Yang pertama adalah dengan mendakwahkan Islam dalam bentuk menyampaikan secara lisan. Inilah jihad bil lisan, jihad dengan penjelasan. Ini jihad bil bayan, jihad yang bentuknya dengan penjelasan. Maka senjata jihad dengan penjelasan ini adalah pena dan buku, kitab. Sehingga saya tidak perlu mengangkat pedang untuk mempengaruhi jamaah, tapi cukup saya mengangkat iPad. Jamaah bisa menerima, paham, walhamdulillah. Dan Nabi SAW merasa sangat bersyukur ketika beliau mendengar berita pada waktu Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman untuk mengajarkan tentang Islam. Satu penduduk di daerah tertentu semuanya mau menerima masuk Islam tanpa peperangan, tanpa kontak senjata. Berita itu kemudian sampai di Madinah. Ketika Nabi SAW mendengar, beliau langsung sujud syukur. Beliau langsung sujud syukur. Dan ini salah satu dalil tentang disyariatkannya sujud syukur. Karena Nabi SAW mendengar berita bahwa Ali bin Abi Thalib mendakwahkan Islam kepada salah satu kampung di penduduk Yaman, 100% semuanya menerima dan tidak ada yang menolak, sehingga tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Yang kedua, jihad yang bentuknya apa? Senjata. Angkat senjata. Dan ini berlaku jika dibutuhkan dan memenuhi syarat. Sehingga untuk yang kedua ini S dan K sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Maka jihad yang pertama ini jihad yang paling utama. Dan banyak nabi yang mereka tidak jihad sampai mati karena tidak punya kekuatan. Ada nabi yang berjihad dan ada banyak nabi yang tidak berjihad. Sebutkan contoh nabi yang tidak berjihad dalam bentuk angkat senjata. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi siapa lagi? Apakah Nabi Nuh angkat senjata? Kita mendengar sejarah tentang Nuh dalam Al-Quran banyak sekali. Apakah beliau angkat senjata? Beliau hanya mengadu kepada Allah. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku dakwahi mereka, ya Allah, mereka sumpel telinganya, mereka tutupi kepalanya dengan baju, sehingga yang bawa anduk-anduknya dikerukupkan, yang bawa jaket hoodie ditutupkan di kepalanya. Wa asarru wastakbaru istikbara, mereka melanjutkan perbuatan maksiatnya dan bersikap sombong. Nabi Nuh ketika berhadapan dengan mereka yang seperti itu, tidak kemudian beliau siapkan pasukan, kita ngasah pedang, siapkan panah, kita lawan mereka, tidak. Tapi beliau mengadu kepada Allah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berbicara tentang Islam, tapi yang selalu ditampakkan di permukaan angkat senjata terus, ini terlalu berlebihan dalam memaknai jihad di satu sisi, melupakan sisi yang lain. Sampai itu belum mendakwai kok tiba-tiba sudah angkat senjata. Yang pertama apa? Dakwai dulu. Nabi Musa apakah jihad melawan Fir'aun?
Hmm? Jihad melawan Fir'aun gimana, Pak? Mendakwai Fir'aun. Bukan head to head perang melawan Fir'aun. Maka para nabi yang tidak diperintahkan jihad, musuhnya itu dibinasakan oleh Allah sesuai dengan caranya. Nabi Lut, musuhnya dibinasakan oleh Allah. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, sehingga orang solehnya, Nabi dan orang soleh dikeluarkan dari kampung itu, kampung ini yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Nabi Muhammad SAW, cara Allah Ta'ala dalam menghancurkan musuh beliau bukan bumi Mekah dibalik atau dikasih angin kenceng. Nabi SAW dipindahkan, lalu beliau membangun kekuatan, kemudian setelah itu terjadilah perang. Dan musuhnya kalah melalui perang. Nah, karena itu Islam adalah agama dakwah. Maka yang utama dalam berjihad adalah jihad dakwah. Karena tujuannya yang penting orang menerima agama. Tujuan jihad itu yang penting orang menerima agama. Sehingga ketika Anda sampaikan kebenaran dan bisa diterima, walhamdulillah. Baik, kalau yang bisa hanya yang pertama, saya bisa yang pertama, tapi tidak bisa yang kedua, ya gugur kewajiban yang kedua. Karena yang kedua ini saya tidak memenuhi syarat. Misalnya, saya berdakwah, mendakwai orang Timur Leste. Ternyata enggak diterima. Sudah dijelaskan tentang Islam, ternyata tidak diterima. Terus gimana? Minta bantuan ke Indonesia. Tapi tidak ada bantuan dalam bentuk pasukan. Nah, kita tidak bisa berjihad dalam bentuk angkat senjata. Baik. Di Timur Leste ada Muslim enggak? Enggak ada. Ada. Guru saya, Pak, alumni Madinah, jadi menteri agama di sana. Kalau enggak menteri agama, ya pokoknya staf di Kementerian Agama di Timur Leste, alumni Madinah. Dulu guru saya waktu di Pondok Taruna Al-Quran. Balik ke Timur Leste, sehingga dulu beliau, istrinya kalau enggak salah orang Minggir, orang Jogja. Kemudian setelah pecah Indonesia dengan Timor Leste, beliau balik ke sana, jadi warga sana. Istrinya dibawa ke sana dan jadi salah satu staf menteri agama di sana. Muslim di sana ternyata banyak juga. Kita lanjutkan. Yang keempat. Keempat apa? Hijrah. Yang keempat adalah hijrah. Hijrah ada bentuknya hijrah fisik. Dan ada bentuknya perbuatan. Baik. Ada hijrah fisik dan ada hijrah perbuatan. Hijrah fisik berpindah dari daerah satu ke daerah dua. Perpindahan dari daerah satu ke daerah dua. Daerah satu ini apa, Pak? Dari daerah kesyirikan, daerah kekufuran ke daerah Islam. Dari wilayah yang dominan pelanggaran syariat ke wilayah yang dominan ketaatan. Dari komunitas yang jelek tinggalkan menuju komunitas yang baik. Itulah hijrah dari satu daerah ke daerah yang lain. Maka saya tidak setuju kalau ada orang pindah kota dia nyebut hijrah. Saya baru hijrah sebulan yang lalu. Dari mana, Pak? Dari Jakarta ke Jogja. Maksudnya gimana itu?
Apakah Jakarta negeri kafir kemudian pindah ke Jogja negeri muslim? Tidak. Apakah Jakarta negeri maksiat pindah ke Jogja negeri taat? Bukan karena latar belakang itu. Mau pindah rumah. Maka jangan sebut hijrah ya. Ini pindah rumah, pindah alamat. Ya. Tapi yang dimaksud hijrah, yang sifatnya hijrah fisik adalah hijrah dalam arti dia meninggalkan negeri yang buruk kepada negeri yang lebih baik. Ketika seseorang meninggalkan negeri yang buruk dan dia pindah ke negeri yang lebih baik, maka yang dia lakukan hakikatnya adalah hijrah. Kemudian ada hijrah yang kedua, yaitu hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan adalah meninggalkan yang haram dan yang dilarang oleh syariat kepada yang sesuai syariat. Meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat kepada yang sesuai syariat. Sebagaimana kata Nabi SAW, Al-muhajiru man hajara ma harramallah. Muhajir yang sejati, orang yang berhijrah yang sejati adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Baik. Untuk hijrah yang kedua ini, untuk hijrah perbuatan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dengan latar belakang apapun. Maka kita bisa meninggalkan yang haram tanpa harus pindah kota. Orang punya kebiasaan buruk tertentu. Sekarang aku taubat, Pak. Dulunya saya ngerokok. Aku taubat, saya tinggalkan. Saya ganti vape. Padha wae. Nah, ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram, dia pindah kepada yang halal, bisa disebut hijrah. Yang kelima apa? Yang kelima, jamaah. Baik. Yang kelima adalah komitmen dengan jamaah. Apa makna jamaah ini? Komitmen dengan jamaah. Apa yang dimaksud dengan komitmen dengan jamaah? Saya bacakan keterangan berikut. Jadi penjelasan yang tadi kita sampaikan ini disebutkan dalam sebuah artikel yang cukup panjang. Sekarang kita coba lihat keterangan tentang makna jamaah. Mal murad bil jamaah fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wal jamaah. Allah perintahkan kita untuk komitmen dengan jamaah. Kata At-Tibi dikutip dalam Tuhfatul Ahwadhi, al-murad bil jamaah, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka di kalangan tabi'in maupun tabi-tabi'in, yaitu para ulama salaf. Maka makna jamaah di sini adalah mengikuti ajaran para sahabat. Makna jamaah di sini adalah mengikuti rombongan sahabat. Dan ikut rombongan sahabat artinya mengikuti prinsip beragamanya para sahabat. Ikut prinsip beragama yang diajarkan sahabat. Nah, sahabat ini leluhur tertinggi dalam Islam. Maka kalau semua orang bangga dengan ajaran leluhur, kita juga bangga dengan ajaran leluhur yang paling tinggi, yaitu para sahabat. Generasi pertama, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kalau Pak wonten kiai, sinten niku? Niku muridnya Hadiratus Syekh Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Itu Masya Allah orang sudah sangat menghormat kepada beliau. Karena apa? Muridnya Hasyim Asy'ari.
Ini kok muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu orang akan hormat sama muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka kita punya leluhur yang tertinggi, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu dipahamkan kepada kaum muslimin, sahabat adalah leluhur tertinggi dalam agama Islam. Maka kita muliakan para sahabat dan kita mengikuti bagaimana beragamanya para sahabat. Karena merekalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama Khulafaur Rasyidin, dan dari 4 Khulafaur Rasyidin yang paling utama adalah Abu Bakar dan Umar. Maka kalau ada orang yang punya prinsip memusuhi sahabat, pasti ajarannya menyimpang. Lah kamu tahu Islam itu dari mana? Kalau bukan dari sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan sampai ke kita. Makanya orang Syiah itu hadisnya tidak ada yang bersumber dari sahabat, kecuali dari 5 orang. Ali, Hasan Hussein, kemudian siapa? Salman yang masih diterima ya, sahabat yang laki-laki. Satu lagi, Al-Miqdad Ibnu Fatimah. Sisanya kafir semua. Sehingga tinggal 6 ini. Ada juga yang masih meragukan untuk posisi Ammar bin Yasir. Apakah Ammar ini masih muslim ataukah kafir? Sehingga mereka semuanya benci para sahabat. Dan yang paling dibenci dari semua itu adalah Abu Bakar dan Umar, serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar dan Umar disebut al-jibti wat tagut. Abu Bakar adalah al-jibt, Umar adalah tagut. Aisyah radhiyallahu anha dinyatakan sebagai wanita penduduk neraka, sehingga mereka sering mengatakan Aisyah finnar, Aisyah finnar. Sampai sebagian di antara mereka meyakini, mohon maaf ya, kemaluan Nabi SAW yang pernah melakukan hubungan badan dengan istri beliau akan masuk neraka untuk dicuci oleh Allah. Subhanallah amma yaqulun, ta'ala Allah amma yaqulun. Jadi bencinya mereka kepada para sahabat itu sampai masuk ke sumsum tulang belakang. Makanya sulit untuk mengingatkan Syiah, karena diawali dari apa? Kebencian. Kemudian jamaah, makna jamaah yang kedua kita baca. Makna jamaah yang kedua mana tadi? Qala Abu Muhammad As-Sulaimani, wa fi kulli zamanin ja'alallahu lil muslimina jama'atan wa hum ahlul hadith. Di setiap generasi Allah menjadikan adanya jamaah di tengah kaum muslimin. Falyaltazim gharzahum li'annahum atwa'un nasi lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa atwa'un nasi liwulatil amril muslim wallahul musta'an wa huwa a'lam wa ahkam. Di setiap zaman Allah jadikan adanya jamaah. Mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan hadis. Maka ikutilah ajaran mereka, karena mereka lah orang yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya di kalangan umat manusia, dan yang paling taat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka jamaah yang kedua di sini maknanya adalah pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang selalu berkomitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun jumlahnya sedikit. Karena definisi jamaah itu tidak harus yang dominan. Definisi jamaah ma wafaqal haqqa fahuwa 'alal jamaah. Wa selama dia sejalan dengan kebenaran, itulah jamaah meskipun kau sendirian.
Kenapa disebut jamaah? Karena rombongan yang mendahulu kita jumlahnya banyak, yaitu kaum muslimin, para sahabat. Sehingga Anda di belakang sendirian, bagian dari anggota jamaah yang sudah mendahului kita. Walaupun bisa jadi kita cuman sendirian. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang kita bisa bahas. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih menyambung tentang ini. Mau nanya, Masya Allah. Tidak tahu, boleh nggak? Boleh nggak? Udah jam 6. Sedikit Ustaz. Apakah kita taat dengan pemimpin itu adalah suatu keharusan? Kenapa? Di lingkungan para sahabat itu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak taat dengan pemimpin. Contohnya kan kayak Muawiyah, dia tidak taat dengan Ali, atau Husain yang dia memberontak kepada Yazid, atau Abdullah bin Zubair yang memberontak kepada Yazid. Nah, kan banyak di lingkungan para sahabat itu kenapa mereka tidak taat dengan pemimpin, sedangkan kita diharuskan untuk taat dengan pemimpin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah ada keharusan pemimpin? Saya mau tanya, negara yang secara prinsip kedisiplinan sudah sangat teratur, yang Bapak tahu negara mana, Pak? Ambil contoh saja, walaupun negara kafir. Yang mungkin sudah pernah ke Jepang, atau pernah ke Korea, atau pernah ke mana lagi? Singapura, dan seterusnya. Di negara-negara ini potensi demonya kecil sekali, sehingga jarang kita dapat berita misalnya demo di Jepang, demo di Korea. Yang paling sering demo di mana? Kalau Asia, Malaysia dengan Indonesia lebih banyak mana intensitas demonya? Indonesia. Dan semua negara yang tingkat demonya tinggi, ya kita bisa merasakan sendiri ya, tidak lebih tertib dibandingkan negara yang tingkat demonya rendah. Maka yang tingkat demonya tinggi, konfliknya banyak. Ketika konfliknya banyak, salah satu pengaruhnya ya sering sakit hati, gesekan antara rakyat dengan pemerintah, baik gesekan di dunia nyata maupun gesekan di dunia maya. Tapi lain halnya kalau negara itu tertib, kemudian taat sama aturan, orang yang tinggal di sana merasa nyaman. Ya, walaupun mereka perlu lebih banyak sabar, sehingga untuk nyebrang saja harus nunggu apa? Nyebrang orang jalan, nunggu lampu hijau. Walaupun tidak ada mobil lewat, tapi ini merah. Nggak ada mobil lewat, dia nungguin. Itu kalau di Indonesia kebalikannya. Baik. Sehingga mobil yang sudah merah saja dia tetap bablas. Ini orang nyebrang ya, orang jalan nyebrang. Saya punya tetangga yang beliau pernah kerja di Korea, cerita tentang temannya. Penyeberangan itu harus melalui jembatan. Ada temannya nyebrang di jalan, besok langsung deportasi. Ketahuan CCTV, oh ternyata itu orang Indonesia, besok langsung deportasi. Dia nyebrang di jalan. Kalau kita kan nyebrang di jalan biasa, Pak. Harusnya kan lewat jembatan. Ini orang Indonesia nekat nyebrang di jalan waktu di Korea. Ketahuan CCTV, akhirnya besok langsung deportasi. Ini contoh negara-negara yang taat kepada pemerintah. Lebih tertib, teratur, bersih, dan seterusnya. Sementara negara yang ketaatan kepada pemerintahnya tergolong rendah, ya Anda bisa lihat sendiri dan kita mengalaminya. Begitu ya? Makanya orang Indonesia kadang ketika berada di sana rasanya lebih nyaman daripada di negerinya sendiri. Walaupun itu negeri kafir. Contoh negeri muslim yang tingkat ketaatan kepada pemerintahnya sudah sangat bagus, itu di Qatar, Pak. Qatar itu ketaatan terhadap
peraturan lingkungan, peraturan lalu lintas cukup serius. Parkir di masjid di luar waktu sholat itu tilang. Sehingga di luar waktu sholat orang tidak boleh parkir di masjid. Kalau ada orang parkir di masjid jam 9 pagi, jam 10 pagi, belum waktunya sholat, kena tilang. Dan tertib, mereka nggak mau parkir di masjid, nggak boleh. Gitu. Bahkan teman-teman Indonesia yang misalnya mau coba-coba melanggar itu saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Jangan, di situ nanti kamu kena mukhalafah, bayar sekian, dan seterusnya. Dan mereka merasa nyaman tinggal di negeri-negeri yang tertib seperti ini. Selanjutnya, bagaimana dengan kondisi para sahabat? Yang antara satu dengan yang lain bahkan saling membunuh. Pertama, sebatas saling sampai menyebabkan keluar dari Islam. Sudah? Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok kaum mukminin, Allah sebut dua-duanya kelompok kaum mukminin, iqtatalu yang saling berperang. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Nah, yang terjadi di kalangan para sahabat ketika itu, kenapa sampai mereka tegang? Karena mereka beda ijtihad. Beda ijtihadnya itu sampai pada titik tidak mau membaiat. Sehingga bukan Muawiyah tidak taat kepada Ali bin Abi Thalib, tapi yang terjadi adalah Muawiyah tidak mengakui kedaulatan Ali. Sehingga Muawiyah belum membaiat Ali. Sebagaimana Aisyah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, mereka belum mengakui kedaulatan Ali. Ali bin Abi Thalib ketika itu pusat pemerintahannya berada di Kufah. Sementara Muawiyah berada di mana? Di Syam. Kemudian Talha, Aisyah ini berada di Madinah. Mereka punya ijtihad yang berbeda. Dan mereka tidak mengakui kedaulatan. Karena tidak mengakui kedaulatan berarti belum masuk kategori sebagai rakyatnya. Maka tidak ada kewajiban untuk as-sam'u wa ta'ah sebagai rakyat ketika itu. Sudah? Tapi ini perbedaan ijtihad. Baik. Kita sebagai bawahan, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah satu, mengakui itu adalah ijtihad. Yang kedua, menghormati semuanya. Gambaran sederhananya, bapak atau ibu sebagai seorang anak pernah enggak melihat orang tuanya berantem? Dulu. Pernah ya, Pak? Ya. Walaupun jenengan sudah sepuh, tapi dulu aku tahu ngerti bapak ibuku padu. Anak ini pernah melihat orang tuanya berantem. Bahkan kadang sampai fisik di depan anaknya, dilihat oleh anaknya. Baik, tapi apakah anak ini berani keluar-keluar di luar menjelekkan salah satu? Sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan memiliki prinsip mendem jero mikul dur. Bagaimana caranya agar aib seperti ini tidak terbongkar? Dan orang tua kalau bisa selalu diangkat di permukaan. Walaupun mungkin anak ini tahu pasti iki sing salah bapak, iki sing salah ibu. Tapi dia akan berani ngomong di luar, bapak saya orang jahat, ibu saya orang jahat. Berani atau tidak? Tidak. Karena apa? Dia menghormati kedua orang tuanya. Maka berikan sikap yang sama kepada para sahabat. Semua orang yang tadi kita sebutkan adalah orang-orang saleh, bahkan mereka adalah manusia yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.